Terus kita turunkan lagi, kita cek. Nah, di tegangan 3 volt dia cuma keluar 70 mA. Nah, mungkin itu poin-poin penting yang mana bisa menjadikan lampu LED itu awet. Ya oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dr. Lampu TV, channel yang akan membahas terkhusus tentang servis lampu LED, servis lampu LHE, dan project elektronik lainnya ya. Nah, oke sahabat, pada video kali ini kita akan membagikan sebuah materi ya. Ini adalah dua hal penting agar lampu LED itu bisa awet dan tidak mudah rusak. Nah, harus ada dua faktor hal ini. Dan tentunya kita sebagai tuser atau tukang servis ya, kita harus memahami hal-hal yang mendasar mengenai apa yang kita geluti ya. Nah, pada video kali ini kita akan mengkhususkan mengenai lampu LED ya. Faktor-faktornya apa yang harus terpenuhi agar lampu LED itu bisa awet. Nah, di sini yang pertama ini adalah arus driver yang sesuai dengan chip LED. Nah, jadi arus dari driver itu sesuai dengan chip LED-nya. Maksudnya adalah tidak berlebihan arusnya dengan LED-nya. Nah, di sini ada dua cabang yang harus kita ketahui, yaitu arus driver poinnya. Untuk mengetahui dari arus driver ini, nah, kita harus tes menggunakan ampere meter ya. Tentu saja ampere meter DC. Jadi tesnya bukan pakai ampere meter AC, akan tetapi pakai ampere meter DC ya. Nah, kemudian adalah voltase dan juga arus chip LED maksimal. Jadi kita harus mengetahui, ini yang paling penting adalah poinnya adalah arus chip maksimalnya berapa. Dan ini tidak bisa kita tes menggunakan power supply. Jadi kita tesnya adalah kita mengetahui arusnya dari spesifikasi dari chip LED-nya dan tentu saja di datasheet atau di datasheet dari pabriknya. Nah, kemudian adalah voltase. Voltase dari chip LED itu bisa kita cek menggunakan power supply. Misalnya 3 volt, 6 volt, 9 volt, 12 volt, 18 volt. Itu kita bisa mengetahui voltasenya dari power supply ya. Tentu saja power supply yang ada voltmeternya. Nah, tujuan dari mengetahui keduanya ini, arus driver dan juga arus chip LED-nya, kemudian voltnya ini, tujuannya adalah menentukan watt dari lampu yang akan kita jadikan ya. Jadi menentukan watt ini ada agar sesuai dengan komponen, tidak over spesifikasi. Jadi misalkan chip LED ini spesifikasinya misalkan 3 volt 100 mA. Nah, kemudian arus drivernya misalnya 200. Ketika kita gabungkan, nanti ketika chip LED ini dialiri arus 200, apakah bisa? Dia bisa dialiri 200, padahal speknya 100 mA. Dan 100 mA ini sudah maksimal kemampuan dari chip LED ini. Nah, efeknya apa kalau kita aliri arus 200 mA? Nah, nanti chip LED ini akan over ya. Jadi over spesifikasi. Jadi batas amannya 100 mA, akan tetapi kita aliri arus 200 mA, maka chip LED ini akan rusak, akan cepat rusak karena di luar dari kemampuan voltasenya. Nah, misalkan dia 3 volt 100 mA, otomatis nanti ketika kita aliri arus berlebihan, misalkan 200 mA atau 300 mA,
nanti voltasenya tidak 3 volt lagi ya. Jadi nanti voltase akan otomatis naik bisa sampai 4 volt bahkan 5 volt. Nah, ini karena voltase dan juga arusnya ini sudah ditentukan oleh pabriknya. Jadi arus segini nanti menghasilkan voltase segini. Misalkan arus 100 menghasilkan voltase 3,1 misalkan. Nah, jika kita aliri arus 200, bisa jadi nanti arus ketika berjalan 200, dia nanti voltase dari chipletnya ini akan naik sampai 3,5 bahkan 4 volt ya. Otomatis nanti chipletnya akan cepat rusak. Nanti akan kita praktekkan over arusnya ini efeknya seperti apa. Nah, ini tujuannya adalah menentukan watt agar sesuai spesifikasi ya. Dan untuk menentukan watt, di sini ada rumusnya. Kalau rumus di sekolahan itu seperti ini. P sama dengan I kali V. P itu wattnya sama dengan arus dikali voltase. Kemudian kalau mencari arusnya, watt dibagi voltase. Kalau mencari voltnya, watt dibagi arus. Nah, misalkan kita ingin berapa watt misalnya 10 watt ya, 10 watt ini, dan kita belum tahu voltase kebutuhannya berapa. Jadi voltase itu arusnya kita bagi voltasenya, karena kita belum mengetahui voltnya. Jadi misalkan chipnya voltnya 3 volt untuk satu chipnya. Jadi kalau kita pengen 10 watt, tinggal kita tulis saja. Nanti kita cari voltasenya berapa, karena kita sudah mempunyai arus drivernya berapa. Jadi volt sama dengan watt dibagi arus. 10 dibagi arusnya berapa, arus drivernya. Nanti akan jadi voltase yang harus kita tuju ya. Misalkan 30 volt. Misalnya di sini hasilnya 30. Otomatis kita harus seri 3 volt sebanyak 10, baru nanti akan sesuai dengan watt yang akan kita tuju. Dan untuk pembahasan menentukan watt lampu sudah kita bagikan di video-video sebelumnya, bisa kamu cari kupas tuntasnya di sana. Kalau di sini hanya sekilas saja, ini rumusnya. Nah, mungkin nantinya bila ada requestan akan kita bahas khusus lagi menentukan watt dari sebuah lampu ya. Nah, mungkin yang ini hanya sekilas saja. Karena kalau kita hitung seperti ini, nanti arus dikali voltase, kalau arus driver dan juga chipnya kita sudah mengetahui dan sudah sesuai, nanti bisa kita hitung di sini. Nah, jadi misalkan arus 200 mA, kita tinggal menuju voltase dari chipnya, karena arus chip dan juga arus driver sudah sesuai. Nanti akan sesuai perhitungan. Kalau arus driver di sini sudah over, nah, meskipun kini voltase sudah pas, nanti chipnya akan rusak. Sebagaimana yang tadi ya, maksimal arus 100 mA, kita aliri 200. Nah, meskipun kita hitung seperti ini, arus dan juga voltasenya sudah pas, voltasenya chip sudah pas, arus sudah pas ya, nanti tidak sesuai wattnya, karena arus driver terlalu berlebihan, otomatis chipletnya voltasenya akan naik. Nah, tidak 3 volt lagi jika contohnya 3 volt. Jadi ketika arus berlebihan, nanti 3 volt akan meningkat sampai 4 volt bahkan 5 volt. Nah, karena tidak sesuai. Kalau sudah sesuai, kita bisa langsung hitung seperti ini. Nah, kemudian poin yang kedua di sini adalah heatsink yang memadai sehingga pembuangan panas bisa optimal ya. Jadi heatsink ini sangat penting sekali. Setelah kita hitung arusnya, ini kita sesuaikan. Misalkan driver arusnya 100, kemudian kemampuan chipnya maksimal 150. Nah, kalau chipnya maksimalnya lebih dari driver, itu malah bagus. Jadi ini sudah sesuai. Maka selanjutnya kita hitung wattnya.
Nah, kita ketahui wattnya berapa. Kemudian heatsinknya ini bisa kita tentukan. Misalkan 10 watt. Ini heatsinknya ukurannya seberapa ya. Jadi kita harus menyesuaikan sendiri kalau heatsink ini. Kita kira-kira sendiri ya. Misalkan di sini saya ada lampu LED. Nah, ini ada Aliano 12 watt. Jadi dengan watt 12 ini dia heatsinknya ukurannya segini ya. Ini ada aluminiumnya di dalam. Dan ini apa sudah sesuai apa belum? Nah, tentu saja ini ilmunya adalah kita kira-kira. Kalau kita tidak memiliki termometer yang tembak itu, yang paling mudah dipakai termometernya seperti ini ya. Jadi kita sifatnya kira-kira. Jadi ukuran heatsinknya berapa kita kira-kira sendiri. Dan ukuran heatsink ini kalau berlebihan, kita terlalu banyak menambahkan heatsink, itu malah nggak apa-apa. Karena chip LED nanti akan lebih dingin ya. Panasnya akan terbuang sangat maksimal ya. Kan tetapi kalau kita memberikan heatsink ini kurang, misalkan ini heatsinknya 12 watt seperti ini, ukuran segini, kita kira-kira, dan kita pasang misalkan 40 watt, nah, otomatis heatsink ini tidak mampu membuang panas dari lampu 40 watt itu. Nah, karena ini sifatnya kita kira-kira kalau kita tidak memiliki dari termometer seperti ini. Dan untuk suhunya, kalau kita punya, barangkali ada yang punya ini. Nah, suhu standar dari lampu ini saya pernah cek Philips itu suhunya kisaran 75 sampai 80 derajat Celcius. Jadi itu memang panas. Akan tetapi dia masih awet karena sudah sama pabriknya sudah dikeraskan. Jadi pendinginnya sudah dipaskan. Kalau pendinginnya berlebihan nanti akan semakin awet lagi karena semakin dingin lagi ya. Oke, untuk pendingin kira-kira sudah paham ya. Kemudian adalah pemasangan. Pemasangan kita harus sesuaikan juga. Pemasangannya misalnya kita menaruh heatsinknya itu tidak nempel atau masih ada yang renggang, itu juga mempengaruhi dari penyaluran panas. Yang otomatis jika panasnya tidak tersalur, nanti LED-nya juga tidak akan awet meskipun kita hitung sedemikian rupa. Nah, kemudian pengeleman. Nah, pengeleman juga seperti itu. Kemudian lem yang digunakan ini juga berpengaruh. Kita biasanya menggunakan thermal grease ya. Grease itu dia bisa menyalurkan panas dengan baik. Kemudian silikon grease. Jadi silikon yang bisa menghantarkan panas. Kalau cuma silikon biasa tidak ada kandungan grease, itu juga hati-hati kita. Karena silikon itu sifat dasarnya adalah isolator panas atau menghambat panas. Jadi kita harus menggunakan, jika silikon adalah silikon grease yang ada grease-nya. Kemudian ukuran pendingin yang tidak kurang. Nah, seperti itu yang kita sampaikan tadi. Nah, mungkin itu poin-poin penting yang mana bisa menjadikan lampu LED itu awet. Itu yang pertama arus, kemudian adalah heatsink ya. Sebagaimana pembahasan kita tadi. Oke. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan, ada kurang lebihnya mohon maaf. Dan bantu like video ini agar tembus 1000 like ya, bahkan lebih, agar kita semakin semangat lagi untuk membuat konten-konten bermanfaat lainnya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video kita berikutnya, dan terima kasih telah menonton video kita kali ini. Oke sahabat, di sini kita akan tes ya chip LED ketika kondisi normal dan kondisi over. Dan ini membuktikan kalau chip LED itu ketika kita gunakan secara over, dia nanti juga akan error ya. Di sini kita set tegangan rendah dulu ya, rendah. Kita nyalakan chip LED-nya, dan di sini sudah menyala. Nah, kan tetapi redup ya. Ini kita mulai menyalanya di tegangan 2,4 sudah menyala redup. Dan ini tegangannya adalah VCC-nya sekitar 3 volt. Nah, kita setting
Ini 5730 setengah watt, itu arusnya biasanya 150 mA. Coba kita tentukan arus 150 mA. Dia akan ketemu tegangan berapa? Ini meskipun nyala tapi belum. Nah, ini sudah kelihatan ya arusnya 27 mili. Oke, kita tambah lagi sampai dia 150 mA. Dan ini mohon maaf, memang tadi mau saya tes juga lupa. Akhirnya saya sertakan video di akhir video ini untuk pengetesan. Nah, di sini saya putar pelan. Nah, 3 volt setengah watt itu sekitar 150 sampai 160-an ya. Ini 160 mA. Nah, dia tegangan 3,1 ya. Sekitar 3,1,5 ya. Ini tegangan rekomendasinya dari pabrik itu setengah watt. Jadi kita sekitar 160. Dan kita akan coba kita overkan ya. Kita over aruskan. Nah, nanti hasilnya seperti apa? Ini kita catat 160 mili di tegangan 313 ya. Kita catat ya, 313. Coba kita alirkan arus yang lebih banyak lagi. Nah, dan terlihat ya di sini meskipun arus 200, ini cahaya seperti tidak bertambah. Jadi banyak energi yang terbuang. Nah, ini meskipun kita tambah, dia cahayanya tetap segini. Nah, ini lekas membiru ya, karena chip LED yang over itu biasanya akan biru, overhead juga biru, overcurrent juga biru. Nah, kita setting sampai sebentar. Nah, ini malah sudah putus ini chipnya, sudah gak kuat karena kita berlebihan ya arusnya tadi. Coba saya ambilkan lagi. Ini chipnya berbeda ini. Oke, kita turunkan. Coba saya ambilkan lagi di sini. Nah, ini tadi karena terlalu berlebihan chip LED-nya nggak kuat ya arusnya. Kita akan melihat chip LED yang error ya, bukan chip LED yang putus karena overcurrent. Oke, di sini akan kita nyalakan dulu. Nah, oke. Nah, ini kita setting tegangannya. Nah, 31 berapa tadi? 313. Sebentar, ini memang agak sulit ini karena ini chip LED ini nggak ada pendingin, jadi dia juga akan berubah-ubah ini. Nah, ini 313, dia 180 mA. Kita turunkan dikit. Nah, ini VCC nya memang berbeda dari yang tadi. Karena ini tadi saya tes beberapa chip LED 5730, akan tetapi berbeda-beda ya, ini pabrikannya beda, jadi otomatis VCC nya juga berbeda. Nah, ini dua chip yang berbeda ini, bisa kita lihat ya. Nah, ini berbeda. Dan di sini 160 nya dia ketemu 3 volt. Coba kita setting di arus yang lebih tinggi. Nah, dia tidak bertambah terang ya. Nah, 300 sudah mulai kebiruan ini. Nah, sudah biru, mulai redup. Oke, kita turunkan lagi. Kita cek. Nah, di tegangan 3 volt dia 140. Nah,
Padahal tadi sebelumnya 180 ya. Berarti ini tanda-tanda kalau dia sudah error. Coba kita tambah. Oke. Sampai 400 kita turunkan lagi. Kita cek. Nah, di tegangan 3 volt dia cuma keluar 70 mA. Padahal tadi sebelumnya ketika 3 volt dia mampu 150 mA. Nah, ini menunjukkan error ya ini chipletnya. Nah, coba kita cek lagi. Oke. Nah, ini malah sudah turun ya. Kita tambah. Nah, 3 volt dia cuma 53 mA. Nah, ini padahal sudah 3,2. Dia arusnya cuma 76. Nah, ini menunjukkan chiplet yang overcurrent itu bisa error ya. Nah, seperti itu tadi. Dan ini beberapa chiplet yang sudah kita tes. Biasanya memang saya sering tes sampel-sampel dari pabrik ya. Kita tes ini beberapa, ini memang beda ini. Ini meskipun bentuknya sama, ini memang beda pabrikan juga, akan spesifikasi juga berbeda. Tapi sama-sama setengah watt atau arus 150 mA. Mungkin itu saja video tambahannya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.